Haleluya. Shalom jemaat GP Putra dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itulah saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau ada suamimu sebelah kanan dan kiri, kalau ada istrimu sebelah kanan dan kiri, anak-anakmu lepaskan berkat buat mereka. Katakan Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kita mau naikkan pujian ini. Kasih Tuhan begitu besar, bahkan lebih kuat daripada dosa. Katakan amin. Haleluya. Woo. Hey. Sampai kita bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Yeah, yeah. Oh. Mari menari sama-sama, muliakan Tuhan lewat pujian ini. Katakan kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukurku. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Suarakan. Oh, oh yeah. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan namamu, yes Lord. Ku dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bertepuk tangan menari bagi dia, saudara. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Oh yeah. Kami menari bagimu. Terima kasih Tuhan,
Engkau baik Bapa. Kita menyembah Dia lebih dalam lagi saudara. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Oh, Engkau baik Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Mari naikkan pujian ini sungguh-sungguh, katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan dengan sungguh, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku aku memujimu Bapa. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku lebih lagi para penyembah, katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu.
ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, naikkan syukur. Oh, Bapa Engkau baik, oh Bapa Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, kami angkat tangan, kami angkat suara menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu, angkat suaramu, angkat tanganmu, agungkan Dia sampai selamanya. Yesus yang disembah. Oh, kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah-Mu Bapa. Bahkan di dalam apiku, aku tetap menyembah-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Ya ralabaya senamu, ini ungkapan hati kami. Jujur mau kami katakan, kadang kami tak sanggup. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Mari kita belajar
juga ini sama-sama saudara. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku. Amin. Dalam setiap perkaraku, Kaulah damai tenangku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku, bukan menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Oh, bukan selalu menyembahmu Yesus. Oh, dari mezbah ini Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku, oh, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri,
Baik, saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat berhari Minggu. Ini adalah ibadah online kita yang ke-19 dalam masa PSBB. Saudara sekalian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita karena masalah jarak, kita tetap bisa beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus kita mengingat apa kata Tuhan. Itu bahwa di mana saja ada 2 atau 3 orang bersekutu, berhimpun dalam namanya, Tuhan berkata dia akan hadir dan akan ada di tengah-tengah kita. Itu jaminan kita bahwa ibadah kita pada hari ini, sekalipun terpisah oleh jarak, itu tidak sia-sia. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Siapkan tubuh kita, siapkan hati kita, dan siapkan pikiran kita. Saudara bukan sedang nonton kebaktian. Saudara sedang ambil bagian, ya, sedang mengikuti suatu kebaktian. Saudara tahu nggak, kalau orang nonton bola saja, itu bajunya mesti benar loh. Saya ini kalau diajak anak saya nonton pertandingan bola, ya selalu nonton cuma Bali United ya, oke, cuma satu klub itu aja. Kalau nonton Bali United, nggak pakai kaos Bali United, itu nggak sah, tahu nggak? Demikian juga, apalagi kalau kebaktian, saudara sekalian. Kebaktian itu, bajunya itu jangan masih pakai piyama ya. Oke, jangan sambil baring di ranjang. Mari kita bangkit saudara sekalian dan kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan Yesus. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah ini pada hari ini merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kami meluaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di rumah masing-masing pada saat ini. Sehingga pada hari ini hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak punya apa-apa ini, tidak bisa apa-apa ini, boleh Tuhan pakai menyampaikan kata-kata yang boleh menjamah hati kami semua, mengubahkan pikiran kami. Terima kasih, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kepada setiap kami tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengarkan firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Ada satu orang Indian di Amerika sana yang tinggal di sebuah pedesaan yang suatu hari jalan-jalan ke kota New York. Maka hari itu dia dibawa keliling oleh temannya yang orang asli New York. Siang hari bolong jam 12 di pusat kota New York di Manhattan. Mereka berdua lagi jalan kaki. Dan saudara tahu yang namanya Manhattan itu bagian yang paling sibuk, paling ramai dari kota New York. Pada hari itu orang lalu lalang terburu-buru. Di situ para turis saling tukar foto. Lalu kemudian mobil berseliweran dan taksi berkejaran. Kemudian klakson saut-sautan minta perhatian. Di tengah-tengah jalan demikian, mendadak orang Indian ini berhenti sebentar dan berkata kepada temannya, tunggu bentar. Kayaknya saya dengar ada suara jangkrik ya. Teman yang asli New York bilang gini, mana mungkin jangkrik tengah kota New York, apalagi hari segini. Nggak ada lah. Temannya orang Indian itu diam sebentar, konsentrasi. Akhirnya dia ngelambai ke temannya, suruh ikut dia. Mereka jalan berapa meter ke depan, kemudian masuk ke satu lorong. Dan di lorong tersebut ada tumpukan kayu. Orang Indian ini kemudian tarik salah satu kayu. Ketika diangkat, di situ ada seekor jangkrik. Temannya orang New York itu seperti nggak percaya. Dia termangu sebentar, terus bertanya begini, kok bisa? Kok kamu bisa dengar suara jangkrik di tengah ribut-ribut demikian? Orang Indian itu berkata, saya tunjukin rahasianya. Dia bawa temannya itu kembali ke jalan utama. Lagi heboh sekali. Orang lalu lalang terburu-buru. Para turis saling tukar foto. Mobil berseliweran. Taksi berkejaran.
klakson saut-sautan minta perhatian. Lalu orang Indian itu mengambil beberapa koin dari kantongnya, kemudian dia jatuhkan ke jalan di trotoar. Kerincing, begitu kerincing bumi, orang yang tadi lalu lalang itu, sibuk saling foto itu, mendadak semuanya berhenti dan semua kepala nunduk ke bawah, mau cari tahu di mana duit itu. Orang Indian itu kemudian ambil itu pungut-pungut koinnya, terus bilang begini sama temannya. Begini katanya, Anda itu hanya akan peka kepada suara yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Saudara sekalian, Anda hanya akan peka kepada suara yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Apa yang penting buat saudara? Money talks, kata orang. Uang itu bicara. Tapi zaman sekarang menurut saya bukan lagi money talks, tapi money screams. Uang itu bukan lagi bicara. Uang itu menjerit. Kalau saudara perhatikan hidup kita, ya, uang itu mendominasi hidup manusia. Dia adalah berita utama di koran dan juga di pembicaraan. Ekonomi pasti bicara soal uang. Politik itu ujung-ujungnya soal pembagian uang. Lalu kemudian budaya. Budaya itu tidak pernah bisa lepas 100% dari uang. Ideologi. Uang adalah ideologi. Perhatian manusia dan waktu manusia, atau dengan kata lain, hidup manusia pada dasarnya dihabiskan untuk mencari uang, untuk membelanjakan uang, untuk berpikir bagaimana caranya menggandakan uang dan menyimpan uang dan melindungi uang. Orang bisa jadi marah-marah gara-gara uang hilang, atau jadi ketawa-ketawa senang ketika uang datang. Orang bisa jadi sedih dan depresi gara-gara pusing soal uang, teman jadi musuh karena masalah uang, lalu kemudian orang bisa bunuh diri karena merasa tidak bisa hidup tanpa uang, yang lain bisa membunuh orang demi mendapatkan uang, orang bisa menjual diri, menjual teman, menjual prinsip, menjual harga diri karena cintanya akan uang. Nah, maka tidaklah salah kalau Rasul Paulus berkata demikian. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dari semua ayat Alkitab, menurut saya inilah satu ayat yang paling sering disalah kutip. Salahnya adalah begini. Akar segala kejahatan ialah uang. Jadi kata cintanya itu dihilangkan. Padahal cinta itulah yang menentukan. Orang berbuat jahat bukan karena uang, tapi karena cinta uang. Cinta akan uang ini kena ke banyak orang loh. Dari namanya pengusaha, sampai kepada pejabat, sampai kepada pendeta, sekalipun bisa mengalami yang namanya cinta akan uang. Nah, cinta kan bicara tentang pengabdian total, perhatian yang mendalam, peralihan kendali kepada objek yang dicintai tadi itu. Maksud saya begini, orang yang cinta akan uang akan mengabdi total kepada uang. Dia akan memberikan perhatian yang mendalam kepada uang terus-menerus kepada uang dan menyerahkan kendali hidupnya kepada uang. Pendek kata, uang menjadi segala-galanya dalam hidup orang yang demikian. Nah, apa yang terjadi ketika seorang itu menyerahkan hidupnya ke dalam kendali uang? Ketika dia cinta uang, yang terjadi adalah uang akhirnya menjadi saingan Tuhan dalam hidup orang tersebut. Sehingga dia akan lakukan hal-hal yang barangkali di luar pemikiran hanya untuk mempertahankan uang atau mendapatkan uang. Saya kasih contoh. Hetty Green itu diberi julukan nenek sihir dari Wall Street. Saking pintarnya dia mencari uang. Wanita ini masuk Guinness Book bukan sebagai orang paling kaya, tapi sebagai orang paling kikir sedunia. Hebat ya, pecahkan rekor dunia. Ketika papanya meninggal, Hetty Green dapat warisan yang uang zaman dulu itu $7 juta. Zaman sekarang nilainya sekitar
sekitar 100 juta dolar. Uang besar sekali. Umurnya baru 31 tahun. Tapi hebatnya wanita ini, dalam sepanjang hidupnya, uang 7 juta dolar itu dikembangkan oleh dia menjadi 200 juta dolar. Uang zaman sekarang nilainya adalah 17 miliar dolar. Tidak tanggung-tanggung uangnya itu, ratusan triliun. Begitu kayanya dia, sehingga satu bank di New York memberikan dia satu meja, satu kantor khusus buat dia. Tiap hari boleh pakai, nggak usah bayar. Nah, saudara perhatikan bahwa Hetty Green ini punya catatan rekor yang membuat dia dikasih gelar tadi itu loh. Manusia paling kikir sedunia. Begini, pada waktu dia umur 21 tahun, itu ada perayaan ulang tahun. Nah, jadi jelas yang hadir itu kasih kue lah ya. Terus kemudian suruh dia nyalakan lilin, terus tiup lilin. Dia mati-matian nggak mau nyalakan lilin. Kenapa? Mau hemat. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, akhirnya dia bersedia nyalakan lilin. Lilin baru saja nyala, langsung buk. Langsung dia matikan. Kenapa? Lilin dia ambil, dia bawa ke toko, minta duitnya kembali. Nah, itu orang demikian. Hetty Green itu tidur selalu sebelum matahari terbenam. Kenapa? Menghemat lampu. Orang ini selalu beli baju bekas, tidak pernah beli baju baru. Ya, dia cuci baju hanya di bagian yang kotor. Jadi contohnya lah ya, bagian ini kotor, cuci cuma bagian itu. Bagian lain, ya ngapain dicuci kan nggak kotor. Nah, lalu kemudian baju dalamnya itu tidak pernah dicuci sampai nanti udah hancur baru dia buang. Jadi pada musim panas, ketika udara panas, saudara tahu kan seperti apa rasanya dekat orang demikian yang nggak pernah mandi, nggak pernah cuci baju. Nah, ketika anak lakinya namanya Ned, dia punya 2 anak ya, Ned sama satu perempuan namanya Sylvie. Ketika Ned ini kecelakaan dan kakinya itu patah, tulang kaki patah, itu tidak dibawa ke dokter oleh mamanya yang kaya raya itu. Kenapa? Dia bilang kalau saya bawa ke dokter, nanti dokter pasti, tanda kutip, gorok leher saya. Ya, harganya dinaikin. Jadi, ya udah dibiarin. Sampai akhirnya anak tersebut yang mestinya bisa sembuh, tapi kemudian lukanya itu membusuk, terpaksa kakinya itu dipotong. Gara-gara mamanya mau menghemat uang. Nah, seumur hidupnya Hetty Green ini, zaman itu orang wanita paling kaya se-Amerika, itu seumur hidupnya hanya punya 2 baju, 2 syal, 2 topi, 2 pasang sepatu butut. Umur panjang ya, meninggal umur 81 tahun. Tapi seumur hidupnya, dia hidup seperti orang miskin. Nah, saudara-saudara jangan salah mengira ya. Khotbah saya hari ini bukan khotbah anti uang, tapi anti cinta uang. Ini adalah khotbah tentang bagaimana kita boleh manfaatkan uang dan menempatkan uang pada tempatnya sebagai hamba, bukan sebagai majikan dalam hidup kita. Saudara perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 8, ayat 1 sampai 3, ini catatan Alkitab tentang pelayanan Tuhan Yesus. Lukas 8, ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus keliling kota ke kota, desa ke desa, memberitakan kabar baik, melayani orang-orang. Nah, perhatikan ayat 2. Menarik sekali. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu Yohana istri Kuza bendahara Herodes, berarti ini pejabat tinggi karena bendaharanya Raja Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali kan? Pelayanan Tuhan Yesus didukung oleh beberapa ibu-ibu yang memberikan dana mereka supaya ini bisa jalan. Yudas itu disuruh pegang uang. Mesti ada orang yang ngatur uang. Berarti ini uangnya bukan uang receh. Pasti lebih dari sekedar receh. Sehingga perlu ada satu orang yang ngatur semuanya itu. Maksud saya, saudara sekalian, kita ini perlu realistis juga. Pelayanan yang bersifatnya rohani sekalipun tetaplah memerlukan dukungan dana.
Bahkan pada zaman Tuhan Yesus sekalipun. Jadi kita tentu tidak lari ke ekstrim satunya dan kemudian alergi dengan yang namanya uang atau harta. Nah, yang saya khawatir adalah saat ini di gereja, orang-orang itu diajarkan untuk mencintai uang. Itu yang saya khawatirkan, ya. Bukannya diajar mengelola uang, tapi diajar itu cinta uang, ya. Uang itu akhirnya dijadikan sebagai standar untuk mengukur kerohanian seseorang. Uangmu tambah banyak, kamu tambah rohani artinya. Uangmu semakin banyak, kamu semakin dicintai Tuhan. Kalau uangmu tidak banyak, berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Itu yang saya bilang bahaya. Lalu orang diajar untuk memberi kepada Tuhan, bukan karena cinta Tuhan, tapi karena berharap sesuatu kembali dari Tuhan. Itu sesuatu yang tidak usah diharapkan sebenarnya, otomatis akan terjadi, orang yang menabur akan menuai. Tapi ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang memberi itu dengan harapan yang dipikirkan hanya bagaimana saya bisa mendapat lebih banyak lagi dari Tuhan. Nah, saya ingin berikan keseimbangan kepada kita semuanya hari ini dalam soal ini. Yaitu bahwa uang itu bukanlah segala-galanya, saudara sekalian. Uang itu penting, tapi bukan segala-galanya. Ada banyak lagi hal-hal lain yang lebih penting daripada uang. Saya akan bicara 5 saja. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan lebih penting daripada uang. Baik itu sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 1 itu berkata demikian. Ayat 18. Ulangan 8, ayat yang ke-18. Musa berkata kepada Israel, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Jadi, perhatikan ya, Tuhan tidak berkati kita, berikan kepada kita uang jatuh dari langit. Tapi dia berikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatannya berupa apa? Macam-macam. Tapi salah satunya adalah kesehatan. Masalahnya adalah seringkali kita ini terlalu mengejar uang sehingga mengorbankan banyak hal dalam hidup kita. Mengorbankan pertemanan, mengorbankan keluarga, mengorbankan akhirnya kesehatan kita. Jadi uang jadinya lebih penting daripada kesehatan. Nah, kita kerja keras. Kita ini peras keringat banting tulang. Tapi tidak peduli kesehatan kita. Akhirnya semuanya menjadi sia-sia ketika kita sakit. Untuk apa semua itu? Nah, jelas kita perlu kerja keras. Ya, jangan malas-malasan. Itu penting sekali. Ya. Jelas kita perlu berkorban dalam banyak hal. Tapi jangan ada yang dikorbankan, maksud saya. Adalah beda antara orang berkorban dengan orang dikorbankan. Ya, orang berkorban artinya dia tahu, dia sadar, dia bersedia. Dikorbankan artinya dia nggak tahu, dia tidak setuju, nggak sepakat, tahu-tahu dia jadi korban. Ya. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa kita ini perlu perhatikan kesehatan kita. Ya. Zaman sekarang alangkah gampangnya kita sakit. Ya. Dikit-dikit kecil-kecil hal tertentu bisa bikin heboh. Benda yang nggak kelihatan oleh mata kita bisa bikin ratusan ribu orang meninggal, jutaan orang terkena. Ya, jadi karena itu kita perlu jaga kesehatan kita. Ketika kita lahir diberikan oleh Tuhan satu tubuh yang luar biasa sekali. Satu tubuh yang membawa kita kemana-mana. Satu tubuh yang membuat kita bisa berbuat banyak sekali, termasuk dalam hal mencari kekayaan. Ya. Jadi kita perhatikan tubuh kita. Nah, saudara jangan bilang begini, Pak, Stephen Hawking gimana tuh? Jangan contoh Stephen Hawking, saudara sekalian. Saudara tahu Stephen Hawking kan? Stephen Hawking itu seorang ilmuwan terkenal sekali, meninggal 2-3 tahun lalu, yang badannya itu lumpuh, ya, sehingga dia itu tidak bisa gerak apa-apa. Nggak bisa bicara, dia pakai satu mesin yang ditanam di, kalau nggak salah kerongkongannya, dia bicara pakai komputer, suaranya komputer. Dia cuma diam demikian saja dan dia pakai matanya, kalau nggak salah, sinyal mata untuk bisa bicara dengan orang itu, matanya itu diubah jadi ke komputernya, diubah jadi suara, ya begitulah kira-kira lah. Nah, jangan bilang gini, Pak, ya kayak Stephen Hawking itu loh, kan tubuhnya itu rusak, cacat, lumpuh. Tapi dia jadi ilmuwan terkenal. Saudara jangan pakai contoh itu. Kenapa? Karena itu adalah dari puluhan juta ilmuwan di dunia, cuma satu yang kayak begitu. Itu satu bukan di antara 1000. Itu satu di antara puluhan juta. Lagi pula, coba saudara lihat foto beliau ya. Saya mau tanya.
Dari muda dia sudah alami kelumpuhan demikian. Kalau saudara saya kasih pilihan, saudara mau nggak terkenal kayak dia, tapi lumpuh seperti dia? Saudara mau apa nggak? Ya. Kalau saudara masih waras, saudara nggak akan mau. Berapa harga mata saudara? Ya. Nah, untuk mengetahui berapa harga mata saudara, saya cerita tentang orang super kaya raya ini, Bill Gates, orang nomor 2 terkaya di dunia. Nah, pada tahun 97, bulan Februari, itu di Seattle, itu ada suatu acara pertemuan yang diadakan oleh Persatuan Amerika untuk Kemajuan Sains. Nah, lalu ada acara Q&A, tanya jawab. Di situ ada satu orang bernama John Kiley. Dr. John Kiley ini mengajukan pertanyaan kepada Bill Gates. Pertanyaannya begini. Seandainya Anda buta, apakah Anda bersedia membayar dengan seluruh harta Anda supaya bisa sembuh matanya? Ya, pertanyaan yang sebenarnya hipotesa seandainya soalnya. Seandainya Anda jadi buta, Tuan Gates, apakah Anda bersedia membayar dengan seluruh harta Anda demi sembuh dari kebutaan itu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah absolutely yes. Ya, pasti. Nah, pada waktu itu cerita ini terjadi tahun 97, hartanya Bill Gates itu 53 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan ya kira-kira 750 triliun lah ya, naik turun sedikit lah tergantung kurs hari itu ya, naik turun terus. Begini, berapa banyak 750 triliun itu, saudara sekalian? Begini, saya kasih suatu gambaran. Seandainya saudara diminta ngitung duitnya Bill Gates itu, kita rupiahkan 750 triliun, terus saudara suruh ngitung pakai lembaran 100 ribu itu loh ya. Saudara hitung 1 detik 1 lembar, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Demikianlah ngitung terus menerus, 100 ribu, 100 ribu. Jangan jeda, jangan berhenti makan, jangan ke toilet, jangan mandi, jangan tidur, jangan ngapa-ngapain. Hitung terus nggak berhenti. Anda baru selesai hitung selama 237 tahun. Baru selesai ngitung duitnya. Nah, uang sebanyak itu, katanya saya akan kasihkan demi supaya mata saya bisa melihat. Jadi, mata seseorang nilainya itu 53 miliar dolar. Nah, ruang ICU itu penuh dengan orang-orang yang menyesal. Karena mereka tidak peduli dengan kesehatan mereka karena mengejar uang. Jadi perhatikanlah kesehatanmu. Lebih penting daripada uang. Ya. Percuma orang punya uang banyak sekali kalau dia terbaring lumpuh di ranjang. Yang kedua, yang lebih penting daripada uang adalah nama baik. Mari kita lihat Amsal 22 ayat 1a. Bagian A kita baca ya. Amsal 22 ayat 1a. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Berapa saudara di sini yang setuju dengan pernyataan ini? Ada nggak yang saudara mengatakan setuju? Jawaban saudara akan menentukan tingkah laku saudara, akan menentukan cara bisnis saudara, cara kerja saudara, dan akhirnya nasib saudara. Orang yang percaya dengan pernyataan Amsal ini, tentu akan bertindak berbeda dengan orang yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Jadi, Amsal kasih kita pilihan nih. Pilih punya nama baik, tapi uangnya nggak banyak, atau pilih uangnya banyak sekali, tapi namanya jelek banget. Pilih yang mana? Punya nama baik, duitnya mepet, atau duitnya banyak, tapi namanya rusak. Pilih yang mana? Nah, saya saudara tuh mulai ada bisik-bisik ke sebelahnya tuh. Ya, sampai ketawa-ketawa tuh. Oke, bilang begini. Ngapain pilih salah satu? Pilih aja dua-duanya. Punya banyak duit, sekaligus nama bagus. Gitu dong. Iya benar sih. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Contohnya Alfred Nobel lah, ya. Kita tahu dia orang kaya sekali, nama juga harum, hadiah Nobel, ya. Tapi begini, Amsal hari ini itu mencoba menaruh kita kepada satu posisi, satu situasi di mana kita mesti memilih, ya. Seumpamalah suatu hari, saudara itu dipaksa dalam suatu situasi harus memilih antara punya uang banyak
tapi namanya rusak, hancur. Atau namanya bagus, tapi duitnya mepet, pas-pasan. Saudara diminta pilih yang mana? Nah, anjuran Amsal adalah pilihlah nama baik. Nggak punya duit, duitnya mepet, nggak apa-apa. Daripada punya duit, tapi namamu rusak. Nah, kata-kata Amsal ini dikuatkan oleh orang-orang kaya di dunia. Warren Buffett, orang nomor 4 terkaya di dunia. Beliau punya perusahaan namanya Berkshire. Begini kata-kata Warren Buffett. Berkshire boleh kehilangan uang, bahkan boleh kehilangan banyak uang. Tetapi tidak boleh kehilangan nama baik. Bahkan sedikit sekalipun. Terus dia lanjut. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Benar tidak? Kata-kata orang ini. Kalau saudara memikirkan bahwa saya perlu 20 tahun untuk membangun nama baik saya. Kalau saya lakukan ini, dalam waktu 5 menit, nama saya hancur. Yang 20 tahun saya bangun itu hancur. Anda akan jadi lebih hati-hati. Lee Ka-shing. Sudah muncul 2 kali nih dalam khotbah kita di sini nih ya. Orang nomor 20 terkaya di dunia. Nama baik adalah aset penting yang tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nama baik adalah aset penting yang tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ayat di Amsal tadi itu bukan mengatakan uang itu nggak penting. Nggak sama sekali. Uang itu penting di Alkitab. Buktinya apa? Buktinya Alkitab banyak sekali bicara tentang uang. Itu topik penting. Uang penting tidak hanya di Alkitab. Dalam hidup sehari-hari, uang penting. Tapi kan uang juga punya kelemahan, saudara-saudara sekalian. Ya, ada banyak hal yang nggak bisa beli. Termasuk nama baik, saudara sekalian. Nggak bisa langsung dibeli. Sekalipun untuk menjaga nama baik, orang bisa memakai uang. Itu benar. Nah, kenapa nama baik lebih berharga daripada kekayaan? Karena nama baik itu adalah aset. Nama baik adalah kepercayaan. Nama baik adalah jaminan. Makanya mencemarkan nama baik orang itu adalah pelanggaran pidana. Orang bisa ke penjara, masuk penjara gara-gara mencemarkan nama baik orang. Ya. Saudara minta kredit ke bank. Bank akan ngecek loh. Ngecek apa nama baik saudara. Ya. Nah, jadi kalau saudara umpama ya sering ngemplang kemana-mana ya bank nggak mau kasih. Ya. Nah, jadi nama baik itu bermanfaat untuk semua orang. Dia membawa kedamaian bagi yang punya nama baik. Tidurnya itu nyenyak, ya. Hidupnya itu tenang yang punya nama baik. Nah, saudara dapat nama baik dari bagaimana caranya? Yaitu hidup benar, kerja benar, bisnis yang benar, ya. Dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan Zakheus. Zakheus itu sebelum kenal Yesus mengorbankan nama baik demi harta. Ketika jumpa dengan Yesus, dia jadi terbalik. Dia sekarang mengorbankan harta demi nama baik. Dia berkata, yang pernah saya ambil uang saya tipu itu akan kembalikan 4 kali lipat. Padahal menurut Taurat, jikalau seseorang sudah mengaku, dia nggak usah lagi bayar 4 kali lipat. Cuma bayar apa yang memang dia ambil. Tapi Zakheus bilang, enggak, saya akan tetap bayar 4 kali lipat. Nah, jadi saudara perhatikan, kita perlu jaga nama baik kita. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, tapi juga buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tapi akhirnya kembali kepada yang namanya Tuhan juga. Jikalau saudara-saudara seorang Kristen, tapi nama saudara itu jelek di luar sana, saudara-saudara akhirnya orang akan ngomongin tentang Tuhan yang kita sembah. Jadi perhatikan betapa pentingnya kita ini menjaga nama baik kita, saudara sekalian. Ya. Suatu hari, saya antar anak saya, yang besar itu si Isaac, pergi sekolah. Umurnya barangkali sekitar 9 atau 10 tahun, saya lupa. Di jalan dia tanya begini sama saya, Papa ini terkenal ya? Are you famous? Dia nanya demikian. Saya bilang gini, emang kenapa nanya gitu? Enggak, temanku tuh kemarin tuh bilang, papa kamu kok muncul di TV ya? Papamu terkenal ya? Jadi papa terkenal enggak? Are you famous? Dia nanya. Saya bilang, Isaac, ada perbedaan antara famous dan notorious. Famous itu terkenal karena hal yang baik. Notorious terkenal gara-gara hal yang jelek. Jadi kamu itu perlu nanya sama teman kamu.
papaku muncul di TV karena apa? Ya, saya tahu persis lah saya muncul TV karena apa? Karena saya diundang untuk khotbah di satu acara pembinaan rohani kekristenan. Ya, jadi saya tahu persis. Nah, kemudian saya drop dari sekolah, saya pulang. Ketika saya pulang di tengah jalan, lagi nyetir, saya mendadak tepok jidat. Kenapa saya tepok jidat? Karena saya mikir begini, seumpama kemarin ini, aku ini nongol di TV gara-gara ngerampok bank, apa yang terjadi pada anakku? Anak saya bakal dibully habis-habisan oleh teman-temannya, bapaknya perampok. Jadi akhirnya nama baik kita bukan masalah kitanya saja nih. Tapi ini masalah sampai kepada keluarga besar kita, istri, suami, anak kita, orang tua kita, bahkan sampai kepada Tuhan kita. Nah, itu yang kedua. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Tapi sekarang kita masuk yang ketiga. Hubungan keluarga, hubungan dengan teman. Perhatikan Amsal 22 ayat 1b, lanjut yang tadi. Bagian kedua dari ayat tadi. Amsal 22 ayat 1b. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Nah, dikasih orang ini bicara tentang punya hubungan yang baik dengan semua orang. Ya. Nah, untuk apa seorang punya uang banyak sekali, tapi kemudian hubungannya rusak dengan anggota keluarganya, dengan pasangannya, orang tua dan anaknya, atau bahkan dengan teman-temannya semua? Untuk apa seseorang punya harta berlimpah tapi nggak punya teman sejati? Tapi Pak, harta kan bisa bikin orang punya banyak teman. Iya, banyak teman sih, tapi itu bukan teman benar. Itu teman yang ada kepentingannya. Nah, bagi beberapa orang, uang itu lebih penting daripada hubungan. Jadilah mereka orang yang punya uang banyak, tapi hubungan rusak. Ya. Kalau saudara mau tahu di Alkitab, cerita tentang Yakub. Yakub itu demi dapatkan harta, itu bersedia rusak hubungannya dengan abangnya Esau. Bahkan dia sampai tega menipu bapaknya yang buta demi dapatkan berkat. Itu contoh seseorang yang menganggap bahwa hubungan itu saya korbankan demi mendapatkan uang. Leona Helmsley itu ketika masih hidup itu yang punya Empire State Building. Hartanya ketika meninggal 5 miliar dolar. Itu jatuh kemana itu? Ya jatuh sebagian ke anjingnya. Kenapa jatuh sebagian ke anjingnya? Karena dia nggak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Suami meninggal, anak meninggal. Ketika anaknya meninggal, dia tuntut itu mantunya ke pengadilan. Dapatkan harta daripada anaknya itu. Padahal dia punya cucu 3 orang dari anak laki satu-satunya itu. Nah, ketika Leona ini meninggal, akhirnya uangnya mesti kemana? Akhirnya ke cucunya. Sama anjing tadi itu ya. Oke. Nah, tapi dia berikan syarat kepada cucunya ini. Bahwa uang itu hanya diberikan kepada mereka, nggak langsung. Tiap tahun dikasih sebagian dengan catatan. Yaitu setahun minimal 1 kali harus datang ke kuburannya si Oma. Karena Oma tahu, kalau nggak digituin, kuburannya nggak ada yang mau datangin. Jadi, saudara-saudara melihat bahwa beberapa orang anggap uang lebih penting daripada hubungan. Termasuk Yakub. Tapi Yakub kemudian berubah. Dia berubah seperti apa? Saudara perhatikan ya. Ketika di awal, dia kan yang penting dapat duit. Hubungan rusak, nggak apa-apa. Tapi belakangan, dia berjumpa dengan Tuhan. Alami satu perjumpaan dengan Tuhan dan itu mengubahkan cara pikirnya, pola pandangnya. Sekarang dia sadar ya bahwa dia mesti pentingkan hubungan daripada uang. Buktinya apa? Buktinya begini. Di Kejadian pasal 32 ayat 13 itu diceritakan bahwa dia mau jumpa dengan kakaknya. Ayat 13 bilang gini, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Perhatikan ya. Dia kasih persembahan kepada Esau kakaknya. Lalu dikasih list lagi. Apa saja persembahannya itu. 14. 200 kambing betina, 20 kambing jantan. Nah, so mesti melihat, penting begini. Bahwa dia bukan sembarang pilih 200 kambing betina, 20 kambing jantan. Itu ada rasionya itu. Bahwa untuk mencapai hasil terbaik, jantan mesti berapa?
betina mesti berapa. Itu ada hitung-hitungannya, dan mereka tahu. Oke, jadi dia kasih yang terbaik. 200 domba betina, 20 domba jantan. Ayat 15, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Ya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Nah, sudah perhatikan bahwa dia kasih katanya 30 unta yang sedang menyusui. Unta paling mahal itu adalah unta yang sedang menyusui. Itu yang paling mahal. Jadi si Yakub ini kasih kepada abangnya yang paling mahal, yang terbaik. Nah, kita bisa bilang demikian. Ah, dasar Yakub itu, dia nyogok abangnya. Saudara sekalian, bukan begitu. Tapi ini adalah contoh orang yang sekarang itu tahu mana yang lebih penting, uang atau hubungan. Jadi dia sekarang mengorbankan uang demi hubungan. Nah, saudara tentu tahu ya, hubungan terutama antar saudara itu nggak bisa dibeli. Ya. Uang bisa menghalangi hubungan. Uang bisa bahkan merusak hubungan. Adalah penting kita menempatkan hubungan di atas uang. Ya. Kuncinya adalah motivasi kita. Kita sendiri tahu, kita ini sedang menyogok atau sedang menyatakan, kamu lebih penting daripada uang. Nah, itu yang ketiga, saudara sekalian. Yang keempat, iman lebih penting daripada uang. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih penting nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas sekali apa kata Rasul Petrus, iman itu lebih tinggi nilainya, lebih berharga daripada emas yang fana. Nah, uang itu berguna untuk dapatkan banyak barang, tapi tidak membawa kita ke sorga. Iman kita kepada Kristus Yesus Juru Selamat dunia membawa kita untuk tiba di sorga. Uang berguna untuk hidup nyaman di dunia ini, tapi tidak ada gunanya di kekekalan. Kita nggak bawa, kita tinggal. Ya, iman kita kepada Kristus tetap kita bawa. Uang itu selalu terdepresiasi. Nilainya makin lama semakin mengecil. Tapi iman kita terus bertahan bahkan bertumbuh. Uang membawa akses kepada orang-orang terkenal, kepada para pejabat, kepada orang-orang top. Tapi iman dalam nama Yesus membuka akses kepada kuasa Allah. Abad ke-13 di Eropa itu ada satu orang bernama Dominik. Dominik ini adalah orang saleh, seorang biarawan, yang membangun satu ordo para pengkhotbah. Maka nama ordonya adalah Dominikan. Nah, Dominik ini menemukan bahwa banyak orang pada zaman dulu itu susah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ada beberapa hamba Tuhan zaman itu yang hidupnya mewahnya bukan main. Untuk ukuran zaman itu. Jadi akhirnya muncullah tuduhan bahwa hamba Tuhan dan gereja itu maunya cuma ngambil duitnya orang buat dia sendiri. Mereka sendiri hidup mewah. Itu sudah tuduhan dari abad ke-13 pun sudah ada yang demikian. Nah, karena itu Dominik mengharuskan para pengkhotbah di dalam kelompoknya, ordonya itu satu syarat. Apa itu? Hidup sederhana. Tidak boleh lebih mewah, ya, apalagi super mewah daripada orang-orang yang dilayani. Nah, kemudian Dominik mesti ke Roma karena dia harus dapatkan restu dan izin dari Paus kalau dia ingin membangun ordonya tersebut menjadi resmi. Nah, dia kemudian karena ini sudah terkenal zaman itu dianya, jadi ketika diterima oleh Paus kemudian ajak Dominik untuk melihat Vatikan seperti apa. Ditunjukkanlah berbagai kekayaan Vatikan ya, dari berbagai lukisan, harganya mahal-mahal sekali, berbagai patung, macam-macam lah semuanya, mewah-mewah semua, mahal-mahal semua. Terus kemudian Paus ini berkata kepada Dominik dengan mengutip Kisah pasal 3 ayat yang ke-6. Ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu ya yang sedang mengemis. Karena kata Petrus, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi Paus berkata kepada Dominik, coba lihat,
Gereja sekarang. Jadi gereja sekarang nggak usah lagi bilang, emas dan perak aku tidak punya. Dominik berpaling kepada Paus dan berkata begini, memang benar. Tapi gereja juga tidak bisa berkata, dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara sekalian, seorang bisa punya kekayaan besar, tapi tanpa iman kepada Kristus, dia miskin sekali. Yang terakhir, keselamatan lebih penting daripada uang. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Lalu saya tambahkan Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini saya rasa tidak perlu dijabarkan dengan panjang lebar. Untuk apa orang punya uang banyak? Tapi ketika dia meninggal, dia masuk neraka. Tuhan Yesus punya satu cerita tentang satu orang kaya raya sekali, digambarkan dengan kata-kata ini, bahwa dia memakai jubah ungu. Jubah ungu zaman dulu itu barang langka, hanya orang super kaya yang bisa punya. Rumahnya itu ada gerbang mewah sekali. Dan dia katanya itu pestanya itu setiap hari. Dia nggak kenal yang namanya puasa. Dia nggak kenal namanya hari libur hari tertentu untuk orang mengendalikan diri, berpuasa. Dia nggak kenal yang demikian. Tiap hari dia kerja cuma pesta pora saja. Dia tidak peduli di depan pintu gerbang rumahnya itu ada satu orang miskin, pengemis yang makan aja susah. Ketika orang kaya itu meninggal, dia masuk neraka. Dan di situ Tuhan Yesus ceritakan bahwa untuk satu tetes air saja, dia harus mengemis dan gak dapat. Apa yang dia miliki akhirnya tidak ada gunanya sama sekali. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta berapapun juga. Seberapa kayanya seorang pun, sekalipun dia punya harta seluruh dunia ini, dia tidak bisa beli yang namanya keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang cuma-cuma diberikan kepada saudara dan saya, kita nggak usah bayar. Kita cuma perlu lakukan satu hal saja. Taruhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia. Nah, saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan, kepada Dia saja, maka keselamatan menjadi milik saudara. Saya ingin kembali ke Hetty Green. Ketika Hetty Green meninggal, harta yang dia tinggalkan itu adalah, saya tadi katakan 200 juta dolar, sekitar 17 miliar dolar. Jatuh ke anak lakinya namanya Ned. Ned kemudian habiskan sebagian harta itu untuk hidup mewah, foya-foya. Kemudian Ned meninggal, tidak punya anak. Jadi harta jatuh ke adik perempuannya, Sylvia. Sylvia meninggal juga nggak punya anak. Harta itu sekarang tinggal 90 sekian juta dolar, ya, tetap banyak sekali. Tapi karena Sylvia ini meninggal tanpa anak, akhirnya harta tersebut itu dibagi-bagi ke lembaga sosial, ke berbagai sekolah, ke berbagai rumah sakit. Seumur hidupnya, Hetty Green dengan segala cara yang dia tahu, berusaha supaya uangnya tidak akan dibagi 1 sen pun ke siapapun juga, apalagi orang yang tidak dia kenal. Jadi sungguh tragis sekali bahwa setelah dia meninggal, akhirnya uangnya itu dibagi-bagi ke orang-orang yang dia tidak kenal sama sekali. Tragis. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, entah banyak entah sedikit, jangan lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Entah banyak, entah sedikit. Maka saudara akan mendapatkan namanya kekayaan sejati. Perhatikan kata-kata berikut ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara sekalian, terimalah kekayaan sejati
yang datang dari Tuhan saja. Mari kita berdoa. Saja kita bangkit berdiri, kita akan doa sekaligus tutup ibadah kita hari ini. Jikalau ada saudara yang hari ini ikut ibadah ini, dan saudara hari ini meyakini apa yang disampaikan tadi sebagai firman Tuhan, dan saudara rindu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mengajak saudara untuk boleh naikkan satu doa sederhana di hadapan Tuhan. Saudara cukup berkata kepada Yesus bahwa saudara percaya kepadanya, saudara menerima dia sebagai Tuhan, saudara bertobat dari dosa saudara, dan kemudian katakan iman saudara kepada dia. Itu saja. Enggak ruwet-ruwet, enggak susah-susah. Kalau saudara lakukan itu, saudara bisa hubungi kami di gereja, saudara Jakarta, untuk bisa melayani saudara lebih jauh. Ya, karena ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara perlu masuk ke satu komunitas untuk menguatkan saudara. Ya. Saja kita berdoa sekalian. Ya. Terima kasih pada hari ini, Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang lebih penting daripada uang, harta, dan kekayaan. Ajari kami menjadi orang-orang yang bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tidaklah terikat oleh harta dan menjadi budak harta. Tapi kami menjadi pengendali, pengelola atas harta, berkat yang Tuhan berikan atas kami semua. Hamba berdoa Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi dunia ini, yang saat ini alami goncangan, kiranya Tuhan berkat-Mu atas kami itu tidak berkurang ya Tuhan, tapi tetap bahkan Tuhan boleh melipat gandakan apa yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan Yesus, kami doa saat ini Tuhan, hamba berdoa, mohonkan Engkau melindungi umat-Mu Tuhan, dari segala sakit penyakit, dari segala virus jahat, dari segala kuman jahat, dari segala bakteri jahat. Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari segala tipu daya manusia, dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Dan di dalam perlindungan Tuhan itulah kami boleh berkarya, kami boleh jadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih, dan menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan atas pimpinan bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan juga pejabat-pejabat yang lainnya. Kiranya Engkau boleh nyatakan pimpinan-Mu dan menyatakan ya Tuhan hikmat-Mu atas presiden kami Tuhan, sehingga presiden kami tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Kami memohonkan pertolongan Tuhan supaya Tuhan situasi bangsa kami bisa segera berlalu, Tuhan berubah Tuhan, virus ini, wabah ini bisa segera berlalu, dan kami boleh alami lagi pemulihan dari Tuhan. Terima kasih, kami terus memohonkan perlindungan Tuhan untuk tim medis yang bekerja keras di mana-mana. Tuhan terus melindungi dan menyertai mereka, tidak hanya mereka tapi juga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih buat semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk tim PW dan juga tim media yang sudah bekerja keras sehingga ibadah ini bisa terselenggara secara online. Kemudian Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Hamba juga berdoa buat mereka yang berulang tahun. Limpahkan berkat-Mu atas saudara kami ini yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Hamba sekarang berdoa Tuhan, mohonkan karya kuasa Roh Kudus nyatakan atas kami. Umat-Mu di GBI Putra Tuhan Yesus terutama. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu atas kami yang sakit ya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, umat-Mu yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Sehingga kami dengan tubuh yang sehat ini, kami ini bisa berbuat banyak. Dan Tuhan bisa pakai kami jadi berkat bagi banyak orang. Turunkanlah hari ini Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu yang ajaib. Dan jamalah umat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Dengan satu jamahan dari Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka mujizat terjadi atas kami, sehingga yang mustahil boleh terjadi atas kami ya Tuhan, sehingga yang sakit alami kesembuhan yang dipercepat, sehingga Tuhan kami bisa pulih kembali dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih karya-Mu Tuhan Yesus atas kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah
dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur